Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita di tengah dunia ini seringkali dihantui oleh ketakutan. Walaupun kita sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, tetapi iman kita itu seringkali diwarnai oleh ketakutan. Tetapi dengarlah bahwa pada hari ini Santo Paulus itu dalam satu penglihatannya mendapat peneguhan dari Tuhan supaya dia tidak takut untuk mewartakan Tuhan, supaya dia tidak terdiam untuk mewartakan Tuhan. Kita tahu penglihatan ini terjadi di tengah-tengah situasi di mana Paulus itu mengalami penolakan. Dia ditolak, pengajarannya dipandang, dipitnah karena pengajarannya dipandang sebagai ajaran yang bertentangan dengan pemahaman banyak orang pada waktu itu. Tetapi lihatlah bahwa disitulah Paulus justru diteguhkan oleh Yesus. Memang saudara-saudari, mewartakan iman tentang Kristus itu tidaklah mudah. Mewartakan apa yang benar itu tidaklah mudah. Tidak selalu diterima oleh banyak orang. Tetapi kita ingat kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus di tempat lain. Kamu janganlah takut hanya pada orang yang dapat membinasakan badan, tapi tidak dapat menyentuh jiwamu. Takutlah kepada Dia, kepada Allah yang dapat membinasakan baik ragamu maupun jiwamu, yaitu Allah sendiri di dalam neraka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukan ingin menunjukkan kepada kita atau mengatakan supaya kita ini bersikap arogan di hadapan sesama, bukan. Tapi Yesus ingin menegaskan kepada kita, kalau engkau adalah berjalan yang benar, kalau engkau mewartakan yang benar lalu kamu dihadang, itu adalah jalan yang baik. Maka kita tidak perlu takut. Sebaliknya takutlah kalau kita melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita ini menderita karena kebenaran akan Tuhan, itu adalah jalan yang baik. Berbahagialah engkau. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat hubungan antara pewartaan Santo Paulus ini dengan novena kita hari ini. Roh Kudus menganugerahkan perdamaian kepada dunia. Kita yakin saudara-saudari, hanya dalam Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya yang kita mohonkan pada hari ini, ada 7 karunia Roh Kudus dalam hari-hari novena ini. Hanya dalam Roh Kudus itu kita dapat memahami sungguh-sungguh bahwa damai itu dapat terjadi lewat diri kita masing-masing. Hanya dalam Roh Kudus kita dapat mengerti bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dalam Roh Kudus itu kita dapat mengerti bahwa seorang pemimpin itu bukan memimpin dengan tangan besi, tetapi menggembalakan dengan penuh kasih. Bukan untuk meninggikan dirinya, tapi untuk merendahkan dirinya. Karena orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan akan direndahkan, yang merendahkan akan ditinggikan. Oleh karena itu para saudara-saudari, mari kita berusaha untuk menyadari kehadiran Roh Kudus ini, supaya kita juga boleh menyempurnakan kehadiran kita yang membawa damai. Dari diri kita sendiri tentulah kita terbatas untuk melakukannya, tapi hanya Roh Kudus itu yang membuat kita dapat bertahan untuk menghadirkan damai di lingkup kita yang paling kecil dan sederhana sampai lingkup kita yang paling besar. Oleh karena itu, bila kita takut dalam hidup kita ini, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan, kepastian kepada diri kita, dan dengan demikian hidup kita boleh menghadirkan damai yang dari Allah. Tuhan memberkati.